Siapa yang turun di hari kiamat? Nabi Isa. Tuh. Berarti Isa Tuhan ya? Gimana ini? Isa itu nabi. Terus kenapa dia harus turun di akhir Kan zaman? menyelamatkan umat Islam. Isa menyelamatkan umat Islam. Emangnya Isa kenal sama umat Islam? Ya kenal lah. Adakah kalian ini menjadi pengikut Isa? Coba, Jangan, umat Isa itu kan Anda sendiri toh. saya umatnya Isa. Ya iya kan. Kalau saya umatnya Isa, kenapa saya nggak Islam namanya? Kenapa saya Kristen? Anda menganggap Isa Tuhan. Loh, Isa aja nggak ada ngajarin kami sholat dan zakat. Gimana? Ya kan di kita seperti ini. Di Dalilnya. kita, Di kita di Islam. di Islam, mengklaim Iya. Isa ngajarin sholat dan zakat. Iya. Buktinya pengikut Isa nggak ada yang sholat dan nggak ada yang zakat. Saya juga Mari kita mulai live kita ya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Buka kamera dulu kalau mau bertanya boleh. Buka kamera dulu. Sudah? Belum. Buka dulu. Oke. Bolehkah saya bertanya? Ya, Pak? Saya sebagai Tolong sebagai jangan orang merokok awam. ya. Tolong jangan Oh, merokok lagi live. Oke, silakan. Saya Mau cuma bertanya. mau tanya gambar Yesus itu yang mana yang benar itu, Mbak? Soalnya gambarnya banyak betul itu. Enggak. Gambar Yesus yang benar itu cuma satu ini dia. Di ikon saya ini. Ada. Itu kok bisa jadi banyak gambarnya beda-beda itu kayak apa, Kak? Ada. Ikon saya itu tetap satu. Nih saya tunjukkan, Anda bisa lihat di Turki ya. Di Hagia Sophia, itu adalah gereja kami yang sudah dijajah lalu dijadikan museum atau masjid ya. Nih. Ini Anda bisa lihat di Turki. Di gereja Hagia Sophia, itu adalah gereja saya dulu, lalu dijajah sama Sultan Mehmed II oleh agama Islam, orang Islam, dan dijadikan masjid. Dan seperti ini ikonnya. Jadi wajah Kristus yang dilukiskan Rasul Lukas itu seperti ini. Oh, yang betul yang itu. Itu soalnya aku lihat di Google itu gambarnya banyak sekali itu, Kak. Saya tidak beriman kepada Google. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Hanya itu. Oh, enggak ada. Saya cuma nanya itu aja. Yang mana yang betul itu aja. Udah itu tadi. Anda datang aja ke Hagia Sophia. Itu adalah gereja kami. Gereja Ortodoks yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus. Ya, sampai sekarang masih ada. Silakan ke sana. Bahkan itu ada yang ditutup, yang ditutupin tirai-tirai. Bunda Maria juga ada di situ, sama Kaisar itu, dan Ratu juga ada di situ. Ratu Helena. Ya, kalian masih bisa lihat itu situs bersejarah yang mendukung iman kami. Ya, gitu. Jadi kalau kau bingung, kau tonton aja, kau tengok aja langsung ke Turki sana. Itu adalah gereja, bentuknya berkubah. Itulah gereja. Cuman salibnya aja dihilangin sama si penjajah ini. Oke. Saya ada videonya karena saya kemarin itu hampir mau ke sana, tapi nggak jadi, teman saya akhirnya yang ke Turki. Mau videonya? Oke. Selamat malam Ibu. Ya. Pada Batara ini sama atau Kristen Pak Batara? Kristen dari KTP aja. Ya, saya Islam dari KTP aja. Ya, silakan Pak, mau bertanya apa Pak? Gini Bu, mau tanya dulu. Apakah yang tertulis di Alkitab, contohnya Musa menyeberangi laut mati itu pernah tah kejadiannya itu? Musa menyeberangi laut mati. Apa itu yang membelah laut itu loh? Teberau, bukan laut mati Pak. Ya, Laut pernah. Teberau. Pernahkah kejadian seperti itu di dunia ini? Ada. Bukti sejarahnya ada nggak kira-kira? Saya telusuri di Mesir tidak ada itu. Waktu Musa jadi apa namanya itu, mereka jadi budak itu tidak pernah ada kejadiannya di sejarah. Anda mungkin belum cari di sejarah. Enggak, saya kan baca Alkitab ya, tapi saya telusuri di Mesir sana tidak pernah ada. Kalau Firaun ada gitu. Bapak udah ke Mesir? Ya belum baca di Sudah internet. sudah itu. melihat artefak abad ke 1000 abad ke-17 sebelum Masehi. Anda harus cari artefak di abad ke-17 sebelum Masehi. Karena Musa itu hidup di abad ke-17. Sebelum Masehi kan? Sebelum Ya, Masehi. kalau Anda mau menguji itu pasti ada peninggalan-peninggalan itu. Ya, sekarang gini Pak. Pendirian piramid itu sudah diadakan di tahun berapa Anda dulu? Dan kita tahu bahwa bangsa Israel itu diperbudak di situ. Anda harus lihat ke situ.
Dan ini ya, ada satu yang bener-bener ya, pernah aku lupa di googling itu ada tentang tulah itu, tulah yang apa namanya, menimpa Mesir saat itu sempat ada dibuktikan sejarah di Mesir sana tentang tulah itu. Maka saya percaya Musa itu di Mesir mengalami itu semua. Gini Bu, satu yang pertanyaan dalam hatiku ya, Tuhan punya bangsa pilihan. Saya orang Batak Ibu ya. Apakah Tuhan itu pilih kasih dengan bangsa ini gitu? Kok satu aja yang dibuat bangsa pilihannya itu gitu? Kan pemahaman saya, Sang Pencipta langit dan bumi itu sayang sama umatnya, itu aja pemikiran saya. Kok ada satu pilihan gitu? Kita lihat ya, loh. Nah. Oke. Kita lihat ya, bangsa pilihan Israel itu ada silsilahnya sampai kepada Adam, betul? Dibuka itu. Silsilahnya sampai ke Adam itu ada kan? Betul? Ya saya nggak berani bilang betul Ibu ya. Loh ini ada, nih saya tunjukkan ini. Keturunan Adam sampai kepada Abraham ini di Kejadian 5 ini kan jelas ya, sampai ke Israel. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu pilih kasih, kenapa Kain tidak taat sama seperti Set? Karena ketidaktaatan Kain lah, makanya tidak dipilih keturunan itu dari Kain. Anda pernah sampai ke situ nggak logikanya? Dari anaknya Set, yang mana yang taat sama Allah, itulah yang dipilih. Itu, jadi Allah itu tidak pilih kasih. Semua itu berpotensi untuk menjadi bangsa pilihan. Masalahnya Kain tidak taat, sehingga dia membunuh Habel dan diganti oleh Set. Terus keturunan Set, Enos, itu yang taat dari situ. Jadi ini silsilahnya ini bukan karena Allah memilih, tapi manusia itu juga memilih balik untuk taat kepada Allah dan menerima firman itu sampai digenapi kepada Sang Mesias. Anda sampai nggak ke situ? Jangan mengatakan Allah itu pilih kasih. Allah itu sudah memberikan kebebasan kepada manusia. Masalahnya manusianya. Contoh dari keturunan siapa tuh? Yang anaknya Esau dan Yakub. Ishak. Bisa saja dari keturunan Esau. Masalahnya Esau menjual hak kesulungannya itu. Dia tidak mau menjadi yang sulung karena dia memilih kacang merah. Jadi karena dia mau taat atau tidak itu loh. Jadi Allah memilih, manusia juga memilih gitu loh. Jadi Anda jangan missing di sini. Gini bukan, Esau kan dengan cara ditipu sama Yakub kan saya baca di sini. Esau bisa saja menolak itu. Dibodoh-bodohin Kalau Esau tidak gatel untuk makan, tentu itu tidak akan tertipu kan. Sekarang masalahnya Esaunya yang memang memilih, bukan masalah tertipunya. Paham nggak? Sampai situ paham nggak? Setiap orang itu memiliki pilihan. Esau bisa aja, nggak mau lah aku kacang merah itu, aku mau hak kesulunganku aja, bisa toh. Tapi dia memilih itu. Jadi jangan dikatakan bahwa Allah itu pilih kasih. Jangan, karena manusianya yang tidak mau. Maria, Bunda Maria juga bisa saja menolak. Nggak mau lah aku malaikat. Aku malas pula, aku masih perawan, aku masih mau kongko-kongko dulu sama kawanku. Bisa aja dia nolak, tapi dia memilih taat. Itu. Jadi hanya dari ketaatan lah, makanya dia dipilih. Bukan Allah itu pilih kasih. Manusia itu juga dikasih pilihan. Sampai situ paham Pak? Ya paham Bu, tapi kok kiblatnya ke timur tengah sana gitu loh. Kalau kebenaran itu kok. Kan saya sudah bilang, Esau tidak mau, Kain tidak mau. Kok mau paksa kayak gimana kalau si Kain nggak mau? Dia memilih tidak taat. Kok mau paksa orang? Kau kenapa nggak Islam? Sekarang saya tanya kamu. Nggak enak Bu, susah. Ya udah, kamu juga milih coy. Hari ini pun kamu bisa mualaf, tapi kenapa kamu milih jadi Kristen? Ya karena pilihanmu, bukan Allah milih kau. Kau yang milih untuk mau sama Allah. Sekarang mualaf bisa. Ayo, saya antarkan ke mualaf center. Masalahnya kan kamu nggak mau. Nah, setiap orang diberikan free will, diberikan kehendak. Gitu loh. Jadi jangan kau bilang Allah pilih kasih. Allah memilihkan yang terbaik untuk siapapun. Bahkan demikian pun Esau menolak, Esau itu tetap diselamatkan Allah kalau Esau itu mau bertobat. Bahkan kamu pun, kalau kamu mau mualaf hari ini boleh. Tapi kalau kamu memutuskan untuk percaya kepada Kristus dan balik, itu juga diampuni.
Adakah Allah pilih kasih? Tidak. Paham? Sampai sini. Ya, nanti saya pelajari lagi, Bu. Terima kasih. Jadi, itu aja yang pertanyaan dalam benak saya itu ya. Kenapa ada bangsa pilihan dari sang sumber itu, sang pencipta? Bukan masalah ada bangsa Itu pilihan. aja. Israel itu dipilih karena Israel pun memilih untuk mau sama Allah. Bisa saja orang Mesir juga dipilih Allah. Masalahnya Mesir kan nggak mau. Israel mau. Itu aja dia. Sama tadi seperti analogi saya. Jadi jangan mengatakan Allah itu pilih kasih. Apakah berkat itu hanya untuk saat ini? Saya tanya Anda. Anda orang Batak kan? Betul. Anda orang Asia. Walaupun yang dipilih itu adalah orang Israel, tapi Anda juga menerima berkat itu kan dari Tuhan Yesus, berkat keselamatan itu kan? Iya, saya menerima dengan Jadi dikasih jangan bilang lagi pilih dikasih sehat. Ya, jangan bilang lagi pilih kasih. Seluruh dunia ini dikehendaki Allah itu untuk selamat. Dia nggak milih-milih. Orang Eropa aja yang selamat, orang Asia nggak selamat, nggak ada, Cok. Semua diselamatkan oleh Tuhan. Jadi jangan bilang pilih kasih. Allah tidak demikian. Ada lagi, Pak? oke. Terima kasih, Bu ya. Nah, Tuhan memberkati Pak Batar. Itu ya. Nangkep nggak? Nangkep nggak dari jawaban saya? Nangkep kan? Karena Kain itu membun-bun. Dia nggak mau taat kepada Allah. Esau juga memandang remeh hak kesulungan itu. Dia nggak mau hak kesulungan itu, padahal udah dikasih sama dia. Ada yang salah di sini? Gak ada. Masalahnya manusianya diberikan free will. Ini kurang universal apa lagi Tuhan ini? Cir, sekalipun demikian, saya yang orang Indonesia yang tinggal di Saturnus saja, saya itu diberi berkat untuk bisa selamat oleh Yesus yang walaupun notabene dia dari Yehuda. Dari orang Yahudi. Jadi jangan pernah mempertanyakan Allah. Berarti kamu belum memahami ini. Silsilah ini ada karena dia yang bertahan, Cok. Kalian harus belajar dari situ. Itu ya. Jadi jangan pernah mengatakan saya dipilih dari sebelum lahir. Enggak, Cok. Kamu juga milih. Tuhan memilih, kamu memilih balik. Gitu loh. Jadi ada perjanjian. Kau pilih, aku pilih. Aku pilih pasanganku, pasanganku pilih aku, kawin. Perjanjian. Itu kawin, menyatu. Jadi enggak mau lah ke Tuhan. Enggak ada yang aku bilang kayak gitu, enggak ada, Cok. Enggak ada gitu. Maria juga bilang ini, enggak mau lah aku masih mau koro-koro aku sama kawanku Tuhan. Kan aku masih perawan gadis. Aku mau kongko lah. Aku nggak mau lah melahirkan. Aku perawan lagi katanya. Hah? Bisa aja kan? Dia nolak. Tapi Maria milih taat. Terus dia bilang gini sama malaikat, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanku. Intinya apa? Kamu milih taat sama Tuhan, milih ngikut sama Tuhan gitu loh. Jadi jangan salahkan. Kenapa nggak Elizabeth aja? Kenapa nggak Maria aja? Gitu. Allah memilih, manusia memilih. Gitu. Jadi sama-sama milih. Kok kalau dijodohkan ya ampun, kayak zaman kapan kau? Terus kamu Islam atau Kristen? Islam Kak, makanya saya nanya Tuhan itu apa. Udah on cam dulu. Islam apa Kristen? Oh berarti syarat kalau pengen tahu tuh harus on cam ya Kak? Semua yang diskusi di sini itu harus on cam. Kenapa? Banyak sekali penghina agama orang gitu. Jadi setidaknya tahu mukanya. Kalau dia mau menarasikan yang nggak ada, fitnah atau menghina gitu kan ajaran orang, nah dia kena di sini. Langsung ku viralkan di YouTube gitu. Tujuannya itu aja. Itu jelas Kak muka saya di PP. Iya, silakan buka kamera aja. Kan. Jadi saya nggak bisa kalau nggak buka kamera Kak. Nanya Tuhan itu apa? Iya, di sini tuh peraturannya harus buka kamera. Oh ya udah Kak, kalau saya nggak boleh tahu mah off aja. Oh ya udah, bye. Cep.
Mungkin ditanya aja lah, diskusi aja gitu tentang Tuhan itu apa. Saya balik nanya mungkin. Oke. Bapak mau nanya apa? Tuhan itu apa mungkin. Tuhan itu penguasa. Kalau menurut Bapak apa Tuhan itu? Sebutannya kalau Islam itu Allah, itu aja. Tuhan itu Allah. Sebutan Tuhan itu kan Tuhan mungkin Enggak dalam nanya. bahasa Indonesia ya. Saya mau nanya definisi dari Tuhan sih sebenarnya, Pak. Ya sebetulnya kalau Allah itu tidak bisa didefinisikan. Kalau Tuhan ya mungkin bisa didefinisikan dalam arti Iya, yang saya bahasa tanya Indonesia. Yang saya tanya definisi Tuhan. Ya bisa jabatan gitu kan. Bisa Oke. yang lebih pas itu mungkin jabatan. Oke. Kalau Jabatan dalam arti Tuhan itu Oke, kalau Allah adalah Tuhan. Nah, apakah Tuhan butuh jabatan? nggak perlu. Lalu ketika Anda Ya mengatakan makanya itu adalah Allah, bagaimana itu? ya dalam arti bahasa Indonesia kan Tuhan, nama Tuhan kalau Allah itu bahasa khusus lah, khusus mungkin yang orang cerdas yang menyebutkan nama Allah itu kan dipatenkan oleh Nabi Muhammad gitu kan. Mungkin seperti Jadi itu. kata Allah itu baru dipatenkan di abad ke-7 gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi Dalam arti didokumentasikan. jadi sebelum itu Allah tidak ada. Ya versinya nabi lain gitu, versinya Yesus atau Musa atau Versi atau Ibrahim mungkin, iya. Namanya juga bukan menyebutkan Allah gitu. Kayak ada Elohim, Yahweh, mungkin seperti itu. Apakah Elohim atau Yahweh itu sama dengan Allah? Ya nggak bisa juga sih, persepsinya mungkin Lalu akan bagaimana berbeda. bisa dikatakan Allah itu di nabi lain dengan sebutan yang lain? Bahkan esensinya aja udah lain kata Bapak. Iya, makanya kan Allah untuk ini baru dipatenkan di abad ke-7 gitu. betul, Jadi Allah baru ada di abad ke-7. betul. Oke, kalau Allah Oke. baru ada di abad ke-7, berarti belum ada penyembahnya ya? Baru ada penyembahnya itu di abad ke-7 gitu. Nah, secara ajarannya menurut saya sih dapat 7 yang dibawakan oleh ajaran Muhammad gitu. Sebelumnya ajaran lain ya untuk kaumnya ya Nabi Isa atau Yesus atau Musa atau Ibrahim, mungkin seperti itu. Nah, Aduh, saya terus ditanya dicari nih itu. Saya balik tadi nanya Anda dong. saya persilakan Oh, ya udah, bertanya, kan nggak udah. mau. Udah cukup diskusinya. Keinginan Anda sendiri kan, saya persilakan Anda bertanya. Jago. Saya aja Jago ditanya. Mbak ini. Ya Jago. udah. Silakan kalau Balik mau bertanya. nanya. Apa ya, nanya apa nih? Kan? Kalau saya tanya dia nggak mau. Ya, enggak, tadi saya tanya Tuhan menurut Mbak itu Tuhan itu apa? Lebih dipanjangin lah jawabannya, jangan terlalu simpel. Bagi saya itu. Cukup sesimpel itu gitu. Mau di kayak gimanain lagi? Ya terserah Mbak mau mendefinisikannya. Anda juga dari tadi sebenarnya menjawab apa tentang Tuhan? Nggak ada kan? Nah, sama aja ya. Oke, makasih karena keyakinan kita berbeda. Mungkin Tuhannya pun berbeda, nabinya pun berbeda. Terima kasih atas. Bukan mungkin, memang beda, Pak. Beda, betul. Memang beda. Tapi kita Bahkan Musa di iman saya itu bukan Musa di iman Anda. Bahkan Yesus di iman saya itu bukan Isa di iman Anda. betul. Iya. Saya hargai itu. Berarti ini kalau saya boleh tanya ya Pak, ini boleh dijawab atau tidak? Berarti Tuhan Anda cuma hanya punya satu nabi gitu? Oh iya, Hanya ada satu nabi saja. betul. Karena sebelumnya nggak tahu namanya juga apa, bukan Allah kan, ada Yahweh, ada Elohim kan, mungkin kan di daerah beda wilayah kan. Kalau itu kan di Arab itu. Saya bukan nanya namanya Pak, tapi esensi dari Tuhan yang Anda sembah ini. Ya Penguasa. nggak tahu juga sih masalah esensi itu, masalah personal lah kira-kira kan. Masalah personal, maksudnya? Betul. Ini justru
Enggak juga sih. Seseorang menyembah Hmm. secara umum, dia sadar siapa yang dia sembah. Itu bukan masalah personal. Hmm. Gitu. Jadi terlalu umum kalau Anda mau menjelaskan tentang Tuhan Anda, masa personal? Gimana? Ya nggak apa-apa kan Tuhannya. Karena Tuhan itu dinyatakan oleh Nabi itu untuk secara umum, bukan secara personal. Kalau Tuhan ini memang dinyatakan untuk personal, ya berarti cuma Nabi Anda aja yang tahu Tuhan Anda. Yang lainnya nggak dikasih bertuhankan dia kan? Gitu kan konsekuensinya. Ya pemahaman saja kan kadang di umat Nabi saya pun berbeda pemahaman kadang tentang esensi Tuhan itu. Tapi Jadi Bapak makanya mengenal Tuhan Bapak? Yang Bapak sembah gitu. ya namanya saja sudah populer gitu kan. Pertanyaan saya, Anda mengenal sesembahan Anda? Ya mengenal dengan sebutan nama yang populer saja yang umum gitu kan. Itu namanya Allah itu, yang bernama Allah itu. Hanya tahu nama. Kalau dalilnya kan Bismillahirrahmanirrahim lah kalau di. Kalau saya sebut nama Lydia Kandau, Bapak juga sebut Lydia Kandau, apakah itu artinya mengenalnya? Karena cuma tahu nama itu tidak disebut mengenal. Ya kan ada faktanya, fakta data gitu kan. Lydia Kandau kan ada datanya, bahkan faktanya ada. Datanya namanya ada, faktanya terlihat di TV kan gitu. Dia artis, dia Betul, punya betul. anak, dia Betul. wanita ini. Nah, sekarang Tuhan Anda seperti apa kira-kira? Kalau Anda kenal kan bukan hanya memperkenalkannya, oh namanya Allah. Cukup lah, cukup di nama saja kan. Berarti itu Dengan bukan menyebut mengenal. nama Allah. Sama seperti saya tahu Donald Trump. Ya saya cuma tahu nama Donald Trump, saya nggak kenal dia siapa. Ada di TV kan, ada di TV sebagai presiden Amerika. Bukan kenal namanya. Oh, ya kenal lah. Oh, maksudnya kenalan gitu. Bukan kenal. Ya karena mengenal itu dari kenalan. Kalau belum kenalan namanya nggak kenal, Bang. Oh, nggak kenal, tahu saja mungkin ya. Cuma tahu kalau saja namanya kira-kira. kenal, berarti kenalan. Kalau belum harus kenalan, ya, oke lah. Belum kenal, cuma Mungkin. tahu nama. Iya. Mungkin saya belum berkenalan dengan Allah saya mungkin lagi kira-kira seperti itu. Makanya tadi ketika saya tanya Anda mengenal Allah Anda bilangnya kenal. Ternyata tidak. Lalu Enggak bagaimana juga Anda sih bisa- tadi kan bagaimana tadi kan Anda tanyanya bisa kenal mengubah dalam arti sesuatu? tahu. Iya. Kenal dalam arti garis miring tahu mungkin Saya kan. bilang tadi kenal, nggak ada dalam arti-arti apa. Kenal itu secara Ya kan tadi secara dipepet harafiah. untuk tidak mengenal kan akhirnya cuma tahu saja kan. Oke, Pak. Oke. Ada yang mau Oke, ditanya makasih. tentang iman saya? Silakan. Enggak juga sih, sulit untuk bertanya dengan Iya, memang Anda aja bahasa Indonesia nggak paham. Gimana lagi? Tadi udah saya bilang mengenal, bukan saya bilang Anda tahu. Enggak, saya nggak gunakan diksi itu. Karena mengenal itu lebih dari sekedar tahu. Tahu nama toh, gitu. Makanya kenapa saya menggunakan diksi yang tepat gitu loh. Susah ya. Susah. Islam. Oke. Apa pertanyaan Bapak tentang iman Kristen? Silakan, mau bertanya apa? Tanya apa ini? Oke, kalau Anda tidak mau bertanya, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Boleh. Oke, siapa Tuhan Anda? Tuhan saya adalah Allah. Tuhan Anda adalah Allah. Bisa dibuktikan? Bisa. Silakan. Apa ya? Apakah apa ya? Anda pernah Loh, Anda kan mau membuktikan Tuhan Anda, bukan disuruh bertanya lagi. Saya tanya, apakah Anda punya Tuhan? Punya. Siapa? Allah. Bisa dibuktikan? Bisa. Kenapa gitu? Ayo, buktikan dulu. Tuhan itu enggak, kalau kita mempercayainya Tuhan itu
nggak lihat dari fisik. Saya nggak nanya itu, bisa nggak Anda buktikan? Kalau buktikan saya nggak bisa. Karena bukan fisik. Kamu mau membuktikan kamu punya mobil, terus kamu nggak tunjukin mobilnya, ya nggak ada yang percaya kau punya mobil, Pak. Ya logikanya kan gitu. Jadi kalau kau mengaku punya, ya buktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, ya ngaku-ngaku. Betul nggak? Ya yang penting bukan kayak Nabi Isa. Nggak apa-apa, buktikan dulu Tuhanmu. Nggak Iya. usah ngurusin Tuhannya orang, kan gitu. Bisa Ya, nggak kau makanya buktikan? itu. Jadi Makanya nggak bisa itu. dibuktiin ini. Nggak bisa. Ini apa ini? Nyata ini. Itu seperti itu maunya. Loh, emang Tuhanmu nggak nyata? Tuhanku nyata. Lah ya buktikan Kalau- nyatanya seperti apa. Kalau kita sudah mati baru dipertemukan. Berarti kalau belum mati belum ada, belum nyata gitu. Ya ampun. Tunggu Terus meninggoy Tuhanmu nyata dulu apa baru ada, berarti gimana ini? Tuhanmu nyata apa enggak? Ya nyata lah. Yang mana? Yang ada tulisan brewok kayak saya ini. Iya, Tuhanmu itu mana? Oh. Nyatanya masa nunggu meninggoy dulu baru dibuktiin? Iya dong. Gimana? Masa sama seperti manusia brewok gini. Ya nggak apa-apa. Panjang janggutnya Coba. juga. Tuhanmu ada nggak? Semua Islam Coba pasti nggak kamu baca bisa Al-Hadid melihat ayat fisik. 3. pasti nggak bisa fisik. Coba baca Al-Hadid ayat 3. Katakanlah dia yang awal dan yang akhir, yang johir dan yang batin. Orang dia katanya yang johir. Masa nggak bisa kau buktikan johirnya? Nggak bisa kalau fisik. Loh, Kalau coba fisik kau nggak baca bisa. dulu Al-Hadid. Katanya dia johir. Johir itu apa artinya bahasa Indonesianya? Kalau fisik nggak bisa. Saya nggak nanya itu. Di Quranmu kan dikatakan di Al-Hadid ayat 3. Katakanlah dia yang awal dan yang akhir, yang johir dan yang batin. Nah yang johir itu yang kayak gimana? Coba berarti bisa harusnya kau buktiin. Gimana johirnya? Al-Quran itu nggak semua orang bisa terjemah. Al-Quran itu Beda nggak kalau semua Kristen kan orang bisa. pakai bahasa Indonesia. Kecuali Di saya buka surah Hud terjemahan loh ayat ya. 1 katanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya bisa mudah dimengerti. Mana yang betul? Ini katanya nggak bisa. Baik. Jadi Bentar. jadi Quran Aku buka ngomong laptop apa dulu kalau ngomong gitu. B? Kalau kamu mau lihat pertanyaan saya buka laptop. Coba buka aja. Saya bukan penghafal. Saya bukan Ya udah, penghafal. Maaf. bukalah Al-Hadid ayat 3, cepat. Nih omongan dia nggak Saya bukan sesuai. penghafal ya. Kalau Al-Quran salah terjemahan sedikit sudah salah. Ya Makanya sudah. itu saya nggak berani. Baca Al-Hadid ayat 3. Kalau tulisan bahasa Indonesia Ya udah lah. banyak artinya. Buka aja laptopmu, buka. Al-Hadid ayat 3. Bentar. Masih buka nih lu, masih buka. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Sabar ya. Saya nggak bisa debat emang. Apa? Al-Hadid ayat 3. Coba baca. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir
dan yang batin. Nah, yang johir Dan itu dia apa? maha mengetahui segala sesuatu. Nah, yang johir itu apa? Yang zahir, nggak tahu, bentar. Saya cari tahu dulu. Iya. Saya bukan ustadz loh ya. Makanya saya cari. Ustadz aja kualitasnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, sekelasnya kalian. Aman itu, aman. Katanya yang berani naik ya, saya naik toh. Ya udah, Ya udah. yang penting kan naik kan. Iya benar. Nggak bisa jawab mah udah biasa ya. Benar. Oke, apa yang johir? Arti johir apa? Saya cek Apa? juga kok di sini. Bentar dong kakak. Artinya yang jelas ya, Nih, yang jelas, yang tampak atau Nyata, yang jelas, nyata. terang, atau eksternal. Secara umum, johir menunjukkan kepada sesuatu yang dapat dilihat, dipahami. Zahir, dalam bahasa Arab berarti nyata, jelas, terang, atau eksternal. Secara umum, zahir merujuk pada sesuatu yang dapat dilihat, dipahami, atau diketahui secara langsung tanpa perlu Oke ya. interpretasi lebih lanjut. Nah, kalau dia tadi di Al-Hadid ayat 3 katanya johir. Coba buktikan johirnya deh cemana. Kalau ini saya nggak tahu. Terus terang, saya nggak tahu. Masalahnya, Oke. Banyakan ini adalah salah satu dari Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna itu kan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ya kan. Kalau untuk yang jelas yang nampak, emang Islam dari dulu tidak ditampakkan. Kalau sifatnya itu adalah nyata, nampak. Ini kan katanya salah satu dari Asmaul Husna. Iya. Dia dikatakan sifatnya itu nampak. Nah, Nampak. seperti apa? Kenapa nggak kalau dia sifatnya nampak nggak bisa dijelasin? Nggak bisa dibuktiin? Kalau dijelasin bisa, kalau dibuktiin emang dari kitanya sendiri, dari kata-katanya di Al-Quran. Dan kita yang merasakan seperti itu. Anda pernah merasakan? Pernah. Kayak gimana? Saya sholat, saya berdoa, dan saya dikabulkan. Itu artinya merasakan Allah. Iya. Bantuan tanpa seorang pun. Jadi kalau ada orang yang berdoa, itu bantuan dari Allah gitu. Pasti. Senjatanya manusia kan berdoa. Senjatanya manusia berdoa. Iyalah. Loh, itu yang lagi main petasan Oh, belum itu. malah senjatanya petasan. Belajarnya kan Gimana? Islam itu kan nggak harus langsung kayak gitu. Maksudnya kayak perang dunia ketiga itu kan ada sendiri kayak gitu tak. Jadi Allah Anda bisa dibuktikan dengan berdoa. Bisa. Bisa. Tadi katanya nunggu mati. Jadi mana konsistensi jawaban Anda? Kalau penampakan, Gimana? kalau kita sudah mati pasti nampak. Itu dijanjikan di Al-Quran. Berarti saat ini Nabi Anda sudah melihat Tuhan Anda dong? Kan udah mati. Pastinya sudah. Mestinya sudah. Kenapa dia tidak bangkit lagi dan mengatakan, "Woi, saya lihat Tuhan." Kenapa tidak seperti itu? Kan kita belum kiamat. Emangnya kalau kiamat dia nanti bangkit terus ngasih tahu dia melihat Bangkit. Pasti itu. Tuhan? Siapa yang membangkitkan kalian? Siapa yang Ya Allah lah. membangkitkan kalian?
Oke. Anda percaya itu akan terjadi? Percayalah. Kan itu iman, rukun iman. Iya. Kalau itu hanya sekedar iman, ya kan Pak? Berarti itu tidak bisa dibuktikan. Kalau dibuktikan, ya harus percaya emang. Ini namanya iman buta loh. Ya enggak. Kan percaya qada dan qadar. Hari kiamat juga harus percaya. Siapa yang turun di hari kiamat? Siapa yang turun? Nabi Isa. Tuh. Berarti Isa Tuhannya? Gimana ini? Isa itu nabi kalau dari kita. Terus kenapa dia harus turun di akhir Kan zaman? menyelamatkan umat Islam. Isa menyelamatkan umat Islam. Dari Emangnya Isa Dajjal. kenal sama umat Islam? Ya kenal lah, diajarkan. Isa Al-Quran. kenal umat Islam. Iyalah kenal lah. Adakah kalian ini menjadi pengikut Isa? Pengikut? Kalau kalian pengikut Isa, apalah Isa yang kalian ikuti? Kenapa? Kenapa? Kalau kalian pengikut Isa, ajaran Isa apa yang kalian ikuti? Ajaran Isa yang kalian ikuti itu yang mana? Sholat. Isa sholat. Sholat. Mana dalilnya di Quran? Isa sholat. Ya saya cari. Ya Kan silakan. nggak semua Isa orang di sholat. pesantren. Emang harus di pesantren dulu buat tahu. Loh, pasti. Oke. Pastilah. Silakan. Silakan Iya dong. cari dalilnya di Quran. Isa sholat. Bentar. Hmm. Ya lo. Mana tadi? Kenapa ini? Live. Anak sampai 1 juta. Bukan aku ini. Minta apa? Nah ini. Nggak Silakan kelihatan. baca. Nabi Baca Isa dulu, alaihissalam baca. diperintahkan untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat sebagai disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 31. Dan dia Allah menjadikan aku seorang Yang yang 31. berbakti di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nih ya, saya baca ya. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta zakat sepanjang hayatku. Ini Iya, hampir sama kan? di mana dikatakan Isa mengajarkan sholat? Diperintahkan, disuruh sama yang Dia menjadikan aku. Siapa dia di sini? Allah. Nabi Oke, Isa menjadikan alaihissalam aku, artinya siapa diperintahkan Nabi Isa diperintahkan yang mana ini? Itu yang mana itu? Itu Bible atau Al-Quran ini? Ini surah Maryam 31 kan? Iya ini. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat. Di mana Isanya mengajarkan sholat di sini? Ya ini sudah loh. Nabi Isa Justru alaihissalam Allahmu- diperintahkan. Justru Loh. Allahmu memerintahkan kepadaku. Justru Isa yang diperintahkan sholat, bukan Isa mengajarkan sholat. Ya kan sama saja.
Seperti Isa itu seperti Nabi Muhammad juga. Nabi Isa juga seperti Muhammad. yang mengajarkan. Nggak langsung turun langsung ke kita kalau Allah kita itu. Nggak langsung. Ada utusannya sendiri. Ini dikatakan, di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku salat serta zakat sepanjang hayatku, dia justru disuruh sholat dan zakat sepanjang hayatnya. Jadi Iya. apa ajaran dia? Apa ajaran dia? Ya ajarannya dari Allah. Ya seperti ini. Ajarannya dari Allah. Iya. Turunkan ke Isa. Dari Isa ke umatnya. Oke, umatnya Isa beragama apa? Islam. Kalau dari saya ya. Umat Keyakinan Isa saya. agama Islam. Iya. Coba, umat Isa ada yang sholat nggak? Ada lah ini buktinya. Mana buktinya? Itu tulisan. Ya kan Umatnya yang Isa. anggap Umatnya yang anggap- Isa. Coba, yang anggap umatnya umat Isa itu Isa siapa? kan Anda sendiri toh. Saya umatnya Isa. Lah iya kan Anda sendiri. Kalau saya umatnya Isa, kenapa saya nggak Islam namanya? Kenapa saya Kristen? Ya kan Anda menganggap Isa Tuhan. Loh, Isa aja nggak ada ngajarin kami sholat dan zakat. Cemana? Ya kan di kita seperti ini Di dalilnya. kita, Di Islam. di Islam, mengklaim Iya. Isa ngajarin sholat dan zakat. Iyalah. Buktinya pengikut Isa nggak ada yang sholat dan nggak ada yang zakat. Saya juga pengikut Isa juga. Ini berarti Isa yang bukan adalah Tuhan kami. Ya enggak tahu. Yang Loh, nggak tahu. Tadi sama-sama Anda bilang Isa ya, saya umatnya Nabi. Isa. Nabi. Tadi Anda bilang saya ini umatnya Isa. Wong saya nggak mengakui Isa ini kok. Cemana? Terus kamu menganggapnya kan Allah toh. Loh, Isa ini saya nggak kenal siapa. Yesus kan. Isa bukan Yesus. Siapa bilang Isa Yesus? Yesus. Coba, Terus siapalah siapa? bapaknya Isa? Kalau saya boleh tahu. Kalau bapaknya Isa nggak ada. Isa Oh, dari Maria. berarti ini bukan Yesus. Ini bukan Yesus. Karena sebelum ada agama Anda, kami itu nggak kenal yang namanya Isa yang nggak ada bapaknya. Justru Yesus kami punya bapa di sorga. Lain, berarti Isamu bukan Yesus. Siapa saya. bapaknya? Allah. Loh, enggak. Allah itu bukan bapak. Loh, Itu Allah. bapaknya Tuhan Yesus itu Enggak. Allah. Loh, ini Berarti iman sebenarnya kami ya sama sebelum juga. sebelum ada Bukan Quran Allah itu. tetapi Kenapa? bukan Allah toh. Yesus Allah, berarti saya bilang Allah bukan Allahmu. Allahmu kan nggak pernah dipanggil Bapak. ya sama Allah. aja lah. Allahmu dulu belum terkenal di abad 1. Belum ada yang kenal Allahmu. Itu. Jadi kalau kau bilang Allah ini Bapak sama aja, pernah nggak Allahmu dipanggil Bapak? Lah berarti gini ya. Kalau Yesus itu punya bapak, berarti kenapa Punya kok lah. nyembahnya ke Yesus? Karena Yesus itu adalah firmannya. Firmannya Bapak ya anaknya Bapak. Loh, kenapa kok disembah? Ya karena firmannya itu satu di dalam Bapak. Oh, bukannya Ya kali gua bapaknya pisah-pisahin firmannya bapak aja yang Bapak. disembah, yang Kenapa? nyuruh, Nyuruh apa? yang Kan dia perkataan. menciptakan. Ya dengan firman segala sesuatu diciptakan. Yesus itu pencipta. Karena dia firmannya Loh. Bapa. Katanya bapak, gimana sih? Loh, Bapa dengan firmannya kan satu. Udah bingung lah saya. Loh, sekarang kalau kamu bingung, saya tanya kamu, suaramu ini siapa namanya? Maksudnya? Lah kan firman, Yesus ini kan firman, perkataannya Bapa. Coba, suaramu, perkataanmu ini siapa lah namanya? Perkataanmu. Ya perkataan saya. Iya, siapa namanya? Ya itu Karoma. Karoma. Ya berarti kamu udah mengakui firman itu adalah Allah. Karena Ya, enggak lah. Karoma Ya, itu kata-kata saya lah.
Ya, kata-kata kamu nggak, Kak Roma nggak? Iya. Ya udah. Jangan Berarti kalau Yesus itu firmannya Bapa, ya dia adalah Allah. ya Allah sendiri. Allah Harusnya. sendiri. Gimana itu firmannya Allah? Ya enggak lah. Enggak Oke, masuk sekarang akal. aku tanya. Kalau Allah mau berfirman, perkataannya itu adalah Allah nggak? Yo, biasanya kan kalau Allah kan nggak nampak ya kalau di kita. Saya nggak nanya itu. Cuma- Perkataannya Allah itu. Iya. Itu Allah perkataan tidak. itu kan apa ya? Kalau di Islam itu diturunkan ke Nabi dulu. Ini nggak nanya itu. Kalau Allah berkata-kata, itu Allah tidak. Kalau di Al-Quran iya. Berarti firmannya Allah adalah Allah kan? Iya. Berarti Allah mau jadi buku gitu, jadi Quran. Itu petunjuk. Sama kayak Quran itu firmannya Taurat kayak Allah gitu, nggak? Bang. Sama kayak Taurat kayak gitu. Nah, Bang. karena ini kan ini perkataan Allah nggak? Dia menjadikan aku nih kayak tadi Maryam 31. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Ini firmannya Allah nggak? Iya. Ya Itu berarti Allah kata-katanya dong. Tadi Yesus. kamu bilang, Itu kata-kata Yesus atau Bapa. suaramu itu kamu. Firmannya Allah, Allah. Iya kan? Iya. Berarti Quran adalah Allah. Iya kata-katanya. Iya, kata-katanya Allah pasti Allah kan? Iya. Berarti kamu menyembah Quran kan? Ya enggak lah. Loh. Ya Jadi enggak. kamu nyembah siapa? Kamu nyembah Enggak. siapa? Menyembah yang membuat. Yang membuat. Berarti Iya. kalau kamu mengatakan menyembah yang membuat Quran, ya percetakan sana lah aku sembah. Ya enggak lah. Oke, yang membuat Quran siapa? Yang membuat Al-Quran Ah. orang. Ya udah, katanya kamu menyembah yang membuat Quran. Lah. Itu tadi Bukannya kamu gitu. bilang kan? Bener nggak tadi omonganmu gitu? Loh, cuman ini. Itu kan apa ya namanya? Saya nggak bisa bahasa Indonesia juga. Apa ya? Banyak orang mana sih? Orang Indonesia? Ya tahu. Orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa nggak? Enggak. Wah itu sih. Saya juga nggak begitu lancar bahasa Indonesia juga. Jadi kamu menyembah Allah dan Iya. menyembah firman-Nya enggak? Iya. Benar. Ya berarti kamu menyembah Allah dan menyembah Quran. Iya. Panutan. Dan nyembah Quran kan? Bukan panutannya kan omongannya. Iya. Benar. Iya, coba gimana ceritanya kamu bisa menyembah Quran? Caranya gimana nyembah Quran? Coba. Ya kan di situ sudah tertera sholat loh. Sholat kan kita langsung berhadapan ke Robnya. Berarti kamu berhadapan langsung dengan Quran itu berhadapan dengan Robnya. Enggak, itu cuma petunjuk. Tadi kamu bilang kamu menyembah Allah dan Quran. Itu kan namanya petunjuk. Ya nggak konsisten, ya kan? Petunjuk. Iya, jadi Allah itu Petunjuk adalah itu petunjuk. beda. Yang buat itu manusia. Tadi kamu menyembah pembuatnya. Iya kan firman. Iya, Firman Quran diturunkan firman ke kita. nabi yang bicara dan ditulis begitu loh. Nabi yang berbicara dan ditulis. Iya. Berarti ini perkataan Nabi ini tadi, Quran surah Maryam 31 ini. Astagfirullah. Tadi Nabi berbicara dan ditulis. Berarti ini Ya, perkataan gitu, Nabi, gini tuh perkataan sukanya. Allahmu. Gimana? Coba. Udah. Kalau bahasa Indonesia saya kalah. Saya nggak bisa jawab.
Oke. Thank you ya, supportnya thank you untuk teman-teman Kristen, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, teman-teman Islam juga ada yang beberapa support saya. Terima kasih, sehat-sehat buat kita semua ya.